melawan kekuatan yang ingin menghancurkan republik. Jadi jangan sampai permainan satu dua orang yang kami sebut sebagai bandar politik ini mengacaukan seluruh konstruksi demokrasi dan negara kita. Ya Pak, dilihat di medsos, Presiden Jokowi itu PKI, fitnah-fitnah seperti itu. PKI itu dibubarkan tahun 1965, 1966 dibubarkan, udah bubar. Lahir saya itu tahun 61, ada lagi isu-isu anti asing. Anti asing yang mana? Mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul. Satu, TNI harus bulat satu, semua di belakang pemerintah. Itu tidak ada tawar-menawar. Dalangnya belum pada ditangkepin. Kalau dalangnya ini masih terus saja berkibar-kibar, nyerocos terus, ini jelas-jelas mengganggu. Jadi harus sesegera mungkin, secara cepat dan tepat, orang-orang yang memotori gerakan anarkis ini harus segera dipisahkan dari masanya, diisolasi. Benar belum tentu etis ya. Jadi sisi psikologinya juga kita perhatikan. Tangkap saja kalau memang melanggar hukum, tangkap saja kalau memang makar, itu kan ada hukumnya. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas. TAP MPR jelas. Perjuangan itu sudah ada. Apa yang dilontarkan? Jihad, ajaran jihad. Jangan Anda mengingkari Indonesia ini merdeka sebelum adanya polisi dan TNI, saudara. Jihad itu dengan juga kalimat hak, menyampaikan kalimat yang benar. Menentang keras setiap upaya pelecehan atas kinerja dan kualitas serta harga diri tenaga kerja Indonesia yang dinilai tidak mampu, tidak berkualitas, sehingga dijadikan alasan untuk mendatangkan tenaga kerja asing asal Cina. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja asing asal Cina harus segera dipulangkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena akan membahayakan integritas nasional Indonesia dan telah pula melukai hati sanubari jutaan putra dan putri Indonesia yang sangat membutuhkan lapangan kerja. Untuk itu, kami menyerukan agar kontrak kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Cina harus dibuka ke publik secara transparan. Siapapun yang akan merampas Indonesia, menjajah Indonesia, siap nggak jihad? Siap nggak jihad? Begitu benar. Siapapun yang akan merusak ideologi Indonesia, siap nggak jihad? Siap jihad. Kalau misalnya ada komunis muncul, yang kita sudah punya ideologi ketuhanan yang Maha Esa, keluar lagi PKI, jihad kita wajib. G30 PKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Kalau itu sudah masuk larangan, seorang Menko Polhukam tidak berhak melindungi logo Palu Arit, lengserkan siapapun presiden yang membela PKI, saudara. Karena itu saya tidak pernah ragu dari dulu bahwa kaum komunis di Indonesia ini, mereka bukan mau melakukan sebuah upaya damai, mereka memang ingin merebut kekuasaan dengan cara apapun, termasuk cara kudeta dan pemberontakan. Itu presiden siapa sih? Goblok banget dah. Kita akan sendiri akan mencari orang-orang yang berbicaranya tidak bertanggung jawab. Orang yang akan pengkhianat bangsa, kita cari mulai saat ini. Dan aku yakin seluruh keluarga saya TNI siap. Tatkala ada korban, maka TNI akan tempur dengan Polri. Jangan main-main. Tidak semuanya mengikuti Panglima, karena semuanya adalah kebenaran. Dan rakyat sudah marah. Dan insya Allah rakyat sudah siap untuk mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa komunisme harus memberontak?
Menurut saya karena mereka iri kepada kaum nasionalis dan iri kepada kaum Islam, kaum Muslim yang ada di Indonesia. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian, jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Kalau sudah masuk ke tahun politik seperti isinya fitnah, isinya kabar bohong, saling menghujat. Ya Pak, dilihat di medsos. Presiden Jokowi itu PKI. Fitnah-fitnah seperti itu. PKI itu dibubarkan tahun 65. 1965, 1966 dibubarkan, udah bubar. Lahir saya itu tahun 61. Berarti umur saya baru 4 tahun. Lah kok bisa diisukan Presiden Jokowi aktivis PKI, apa ada PKI balita? Ya kan masih balita, berarti saya baru 4 tahun. 5 tahun belum ada. Coba di media sosial. Dilihatkan. Nah, media sosial seperti ini. Itu adalah DNID. Baru pidato. Itu tahun 1955. Dia pidato, ini DNID ketua PKI. Pidato tahun 1955, pidato. Lah kok saya ada di bawahnya? Lahir saja belum, astagfirullah. Lahir saja belum sudah dipasang. Saya lihat-lihat di gambar, kok ya persis saya gitu loh. Ini yang kadang-kadang, aduh, mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul. Saya ini sudah 4 tahun digini-gini ini, sabar ya Allah, sabar. Tapi saya sekarang harus berbicara, jangan sampai nanti karena ada 6% orang yang percaya terhadap berita-berita seperti ini. 6% itu 9 juta lebih loh. Nah kok percaya? Lahir belum sudah di bawahnya podiumnya Aidit coba. Ada lagi isu-isu anti asing. Anti asing yang mana? Satu, TNI harus bulat satu, semua di belakang pemerintah. Itu tidak ada tawar-menawar. Tinggal caranya. Jadi caranya itu tetap harus disiplin. Disiplin artinya yang bawahan itu ke atas. Yang atasan juga ke bawah harus bijak. Jangan keluar dari kewenangannya, jangan sewenang-wenang. Jadi saling ketemu, atas sama bawah. Nah, ini karena dalangnya belum pada ditangkepin. Kalau dalangnya ini masih terus saja berkibar-kibar, nyerocos terus, ini jelas-jelas mengganggu. Jadi harus sesegera mungkin, secara cepat dan tepat orang-orang yang
memotori gerakan anarkis ini harus segera dipisahkan dari masanya, diisolasi. Begitu. Harus diisolasi, harus ditangkap. Kalau dia itu purnawirawan, dan kalau itu purnawirawan tentara darat, angkatan darat, ya polisi militer angkatan darat yang mendampingi polisi. Jangan polisi militer angkatan lain itu mengadu domba, itu namanya itu tidak benar, ya, tidak etis. Benar sih benar, tapi benar belum tentu etis. Ya. Jadi sisi psikologinya juga kita perhatikan. Tangkap saja kalau memang melanggar hukum, tangkap saja kalau memang makar, itu kan ada hukumnya. Polisi jangan ragu-ragu nangkep. Polisi militer angkatan darat itu mendampingi. Kalau dia dari angkatan laut, polisi militer angkatan laut yang mendampingi. Jadi sisi psikologis juga kena. Ya, dan kalau angkatan udara juga, polisi militer angkatan udara. Tidak ada purnawirawan ini harus memberi contoh. Ada kebangkitan komunisme di Indonesia dan bahwa rezim Pak Jokowi melindungi dan bahkan bagian dari komunitas komunis itu. Seluruh rakyat Indonesia saat ini yang menonton butuhkan jawaban. Kenapa sih kelompok ini tidak mau terima hasil pemilu? Satu. Yang kedua, kenapa tiba-tiba ada 1000-an orang datang melempar polisi dengan batu, melukai, mencederai aparat dengan senjata, lalu mereka juga menyelundupkan senjata untuk operasi dengan asumsi dari pihak penegak hukum, yaitu melakukan makar. Tapi saya mengapresiasi langkah Polri, itu yang mau saya katakan, dan juga berterima kasih kepada TNI yang sangat profesional juga. Kami sudah menemukan beberapa tanda-tanda, bukti-bukti ada upaya pengumpulan massa yang cukup serius dari kelompok yang tidak menerima kekalahan di pemilu 2019, atau dalam bahasa positif dari kelompok yang ingin memperjuangkan peluang untuk diuntungkan. Mereka adalah bagian dari satu kelompok militan yang memang tidak mau biarkanlah polisi membuktikan. Karena saya percaya Polri tidak pernah gegabah atau menetapkan seseorang jadi tersangka tanpa bukti. Nggak mungkin. Ini negara demokrasi, kita disorot tidak hanya oleh rakyat tapi oleh seluruh dunia. Proses penegakan hukum ini pasti berdasarkan korpus delikti yang juga pasti kuat. Dan kemudian kalau kita mau menyeret ini dan kemudian mengkambing hitamkan seakan-akan ini adalah upaya politisasi, itu bukan hal yang baru dan bukan suatu yang mengejutkan. Karena jauh sebelum Pilpres kan memang pengelompokan sebagian purnawirawan itu ada di kubu Pak Prabowo. Saya kira tidak ada salahnya karena memang Pak Prabowo bekas jenderal dan juga solidaritas sebagai tentara ya otomatis akan membuat dukungan itu akan meluas ke situ. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita kan, kenapa aksi damai pada tanggal 21-22 Mei itu berubah menjadi kerusuhan yang justru berpotensi mengganggu keamanan negara. Artinya kalau tidak ada tindak pencegahan dari Badan Intelijen, Kepolisian, dan TNI, otomatis terjadi itu penembakan. Maka di sanalah makar itu memperoleh bentuk operasionalnya. Kalau tidak terjadi pencegahan, kan itu terjadi. Melihat fakta yang publik melihat, yaitu ada upaya pengelompokan massa dan upaya mempersenjatai sejumlah orang untuk melakukan serangan. Saya tidak mau kita tunggu ledakan itu terjadi baru mengatakan ini benar ada. Polisi bertindak sebelum itu terjadi. Saya mau pada saat itu saya katakan kepada beliau, Bapak Pak Jenderal, sepertinya Anda ilusi atau mengalami halusinasi. Dan setelah kita korelasi dengan investigasi yang Lembaga Pemilih Indonesia lakukan terkait fenomena isu-isu narasi yang dibangun sebelum pemilu, akhirnya saya memastikan Pak Kiflan Zen pada saat itu memang berhalusinasi. Karena PKI benar tidak pernah bangkit lagi. Lalu kemudian konsistensi sikap Pak Kiflan yang anti terhadap Pak Jokowi dan pemerintahannya kemudian tergambar jelas dalam dukungannya ke pasangan nomor urut 2 di pemilu 2019. Lalu ketika setelah pemilu beliau juga mengambil bagian dari kelompok yang menentang hasil pemilu, bagi saya itu sesuatu yang masuk akal. Lalu kemudian aparat penegakan hukum menemukan indikasi dan juga beberapa bukti beliau dijerat dengan pasal kepemilikan senjata ilegal, tuduhan makar dan sebagainya. Bagi saya juga bukan sesuatu yang mengejutkan. Maklumat Serdadu Eks Trimatra Nusantara kepada seluruh bangsa Indonesia untuk mencegah jatuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tangan penjajah. 1.
menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, menentang setiap upaya intervensi atau campur tangan dari negara manapun dan dengan dalih apapun juga. 3. Menentang keras setiap upaya menghidupkan kembali paham komunisme yang telah dilarang tumbuh dan dikembangkan serta diajarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. 4. Menentang keras setiap upaya pelecehan atas kinerja dan kualitas serta harga diri tenaga kerja Indonesia yang dinilai tidak mampu, tidak berkualitas, sehingga dijadikan alasan untuk mendatangkan tenaga kerja asing asal Cina. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja asing asal Cina harus segera dipulangkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena akan membahayakan integritas nasional Indonesia dan telah pula melukai hati sanubari jutaan putra dan putri Indonesia yang sangat membutuhkan lapangan kerja. Untuk itu, kami menyerukan agar kontrak kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Cina harus dibuka ke publik secara transparan. 5. Menyambut baik adanya gerakan oposisi rakyat Indonesia dalam menentang praktik-praktik kezaliman dan ketidakadilan dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi yang secara kasat mata telah dirasakan oleh rakyat Indonesia. 6. Menghimbau dan mengetuk pintu hati seluruh rakyat Indonesia dan seluruh komponen bangsa dari suku, agama, dan ras apapun juga, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, sipil maupun militer, untuk merapatkan barisan bersama-sama menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari intervensi negara lain serta dari upaya-upaya pengkhianatan yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun juga. Demikian maklumat Serdadu Ekstrimatra Nusantara sebagai implementasi dari rasa cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.